saksi, berapa orang saksi yang ingin Anda hadirkan? Kami akan mengajukan 1 orang saksi dan 1 orang ahli. 1 orang saksi ya. Silakan jadi siapa saksi pertama yang ingin dihadirkan? Saksi pertama kami bernama Tariza Putri SE. Mohon maaf yang mulia, kami keberatan dengan saksi yang dihadirkan oleh pihak tergugat 1, di mana saksi tersebut merupakan pegawai dari PT Tucunantan, sehingga kesaksiannya tidak objektif karena ada yang tekanan dari pemimpin. Mohon maaf yang mulia, saya rasa kuasa hukum penggugat keliru karena saksi yang ingin kami hadirkan di sini sudah tidak bekerja lagi di PT Tucunantan. Baiklah, keberatan ditolak. Jadi silakan dihadirkan saksinya. Terima kasih yang mulia. Saudari saksi silakan memasuki ruang persidangan. Silakan. Saudara saksi, sama di depan memperlihatkan kartu identitas saudara. Selamat siang, saudara dalam keadaan sehat? Sehat ya mulia. Saya bacakan identitasnya. Nama saudara Tariza Putri SE, lahir di Merangin 23 Januari 1973, keluarga negaraan Indonesia, agama Islam, dan beralamat di Kelurahan Pelayang, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin. Benar? Benar yang mulia. Pekerjaan saudara? Saya wira swasta yang mulia. Apakah saudara kenal dengan tergugat 1? Ya, saya kenal beliau adalah direktur di PT Tucunantan Palem tempat saya bekerja dulu yang mulia. Apakah saudara memiliki hubungan kerja atau keluarga dengan pihak tergugat 1? Tidak sama sekali yang mulia. Sebelum memberikan keterangan, apakah saudara bersedia untuk diambil sumpahnya? Bersedia yang mulia. Silakan maju ke depan. Dan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam persidangan ini sebagai saksi dalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, selamat kembali. Saudara saksi, saudara telah disumpah, maka saudara wajib memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan ini. Saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Selanjutnya, kuasa hukum tergugat 1, silakan. Baik, terima kasih. Selamat siang, saudara saksi. Siang. Baik, apakah benar pada tanggal 24 Maret 2014 itu terjadi perjanjian antara klien kami dan tergugat 2? Iya, benar. Di mana perjanjian tersebut dilakukan? Itu di kantor pemerintahan Kabupaten Merangin. Baik, apakah pada saat itu Anda hadir? Iya, saya hadir. Apa kedudukan Anda pada saat itu? Ya, pada saat itu saya diminta oleh atasan saya dari pihak PT Tucunantan Palem untuk menjadi saksi dalam pembuatan perjanjian kerjasama tersebut. Baik, apakah Anda paham betul atas seluruh isi perjanjian kerjasama tersebut? Ya, saya paham karena salah satu isi pasal tersebut mengatakan bahwa pihak pertama yaitu pemerintah Kabupaten Merangin berkewajiban melakukan segala pengawasan atas usaha pihak kedua yaitu PT Tucunantan Palem. Jadi yang mulia, berdasarkan keterangan saksi sudah jelas bahwa tergugat 2 telah lalai atas tugasnya selaku pengawas dari usaha klien kami. Keberatan yang mulia. Saya rasa pihak tergugat 1 telah mengambil resiko sendiri karena berdasarkan keterangan ahli hukum lingkungan sebelumnya yang mulia bahwa beliau menemukan hotspot titik api yang mengandung zat yang terbakar dan beliau dengan tegas mengatakan bahwa kebakaran itu merupakan ulah kesengajaan bukan merupakan ulah kelalaian pemerintah yang mulia. Keberatan diterima. Jadi kepada saudara, jangan mengambil kesimpulan sendiri ya selama persidangan ini berlangsung. Baik, ya. Masih memiliki pertanyaan? Cukup dari kami yang mulia. Cukup ya. Selanjutnya silakan kuasa hukum penggugat. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi pasti mengetahui batas lahan yang telah diperjanjikan antara pihak tergugat 1 dan pihak tergugat 2. Iya, saya tahu. Karena setahu saya luas lahan pemerintah yang diberikan kepada tergugat 1 untuk penanaman kelapa sawit seluas 525 hektar. Dalam perjanjian tersebut dilakukan dengan cara apa ya? Nah, itu tentu dengan cara pembabatan ya. Kapan tepatnya? Itu sekitar bulan April tahun 2014. Apakah saudara mengetahui adanya kebakaran hutan? Ya, jelas. Pada saat kebakaran hutan, apakah saudara saksi ini berada di tempat kejadian? Ya. Akan dilanjutkan oleh partner saya, ya. Silakan. Terima kasih, yang mulia. Saya ingatkan kembali saudara saksi Anda telah disumpah. Jika saudara saksi berada di tempat kejadian, maka apa begitu terjadi kebakaran tersebut sehingga berdampak luas sampai ke tanah liat masyarakat saudara saksi? Begini ya, memang benar saya berada di lokasi kebakaran pada saat itu. Namun kan kejadian sudah berlangsung selama 2 hari. Jadi saya sama sekali tidak mengetahui penyebab terbesar terjadinya kebakaran tersebut. Oh begitu ya. Jika hal tersebut di luar dari kemampuan tergugat 1, mengapa kebakarannya sangat besar dan berdampak luas sampai ke tanah liat masyarakat saudara saksi? Maaf ya, saya tidak bisa menjawab karena itu sudah di luar dari kemampuan saya yang mulia. Mohon jadi
pertimbangan majelis yang mulia dan menjadi tata mitra. Jika hal tersebut di luar dari kemampuan tergugat satu, mengapa kebakarannya sangat besar dan berdampak luas sampai ke tanah liat masyarakat? Dan jika ditinjau dari force majeure-nya pada tanggal 14 Februari 2015, di mana tim Indonesia ada di iklim tropis, dan pada saat itu juga Indonesia mengalami musim hujan dan kelembapan udaranya juga sangat tinggi yang mulia. Jadi sungguh sangat tidak logis ya. Keberatan yang mulia. Kuasa hukum penggugat tanpa bukti yang kuat, saudara tidak berhak menjustifikasi atau bahkan mendiskreditkan. Itu tidak logis. Keberatan diterima. Jadi kuasa hukum penggugat jangan mengambil kesimpulan dulu ya selama persidangan berlangsung. Baik ya. Masih memiliki pertanyaan? Dari kami cukup ya, terima kasih. Cukup ya. Selanjutnya silakan terdakwa 2. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, dalam pembukaan lahan oleh PT Tujuan PAM, apakah itu telah sesuai dengan SOP berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup? Iya, sesuai. Telah sesuai ya. Jadi apakah Anda yakin PT Tujuan PAM di sini selaku penanggung jawab usaha telah memiliki sistem deteksi dini kebakaran lahan dan melengkapi sarana dan prasarananya? Iya, namun kan di sini punya terbesar terjadi kebakaran karena saya pemerintah selaku pengawas dari usaha PP Tujuan PAM. Baik, terima kasih saudara saksi. Dan saya lanjutkan yang mulia. Saudara saksi, berdasarkan apa yang saudara katakan tadi bahwa kebakaran tersebut merupakan ulah kelalaian pemerintah ya. Baik. Asalkan saudara tahu ya, tanpa dasar yang kuat saudara telah termasuk mencemarkan nama baik pemerintah dan saudara dapat dipidanakan. Keberatan yang mulia. Saya rasa kuasa hukum terdakwa sudah memberikan tekanan terhadap saksi kami. Tidak yang mulia, saya hanya memperingatkan saksi karena saksi di sini telah menuduh terdakwa tanpa bukti yang kuat yang mulia. Keberatan ditolak. Jadi kepada saudara saksi mohon memberikan keterangan sesuai apa yang Anda ketahui. Baik yang mulia, tapi dari apa yang saya ketahui di sini, pemerintah selaku penanggung jawab atas usaha PP Tujuan PAM hanya melakukan evaluasi 2 kali dalam sebulan, yang menurut PP Tujuan PAM sangat kurang efektif dalam melakukan pengawasan. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara melihat pengawas dari pemerintah sedang berada di lokasi kejadian kebakaran pada saat itu? Nah, saya sama sekali tidak melihat adanya pengawas dari pemerintah pada saat kebakaran. Apakah saudara sudah melapor pada pihak berwenang? Iya, kami melapor pada hari ketiga. Hari ketiga ya. Jadi begini ya, saudara saksi. Dalam pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan bahwa setiap penanggung jawab usaha yang melakukan perbuatan melawan hukum wajib ganti rugi. Jadi di sini apakah Tujuan PAM selaku penanggung jawab usaha berkewajiban untuk memberikan ganti rugi atas seluruh kerugian yang telah diderita masyarakat adat akibat kebakaran tersebut? Maaf ya, melihat tersebut saya tidak bisa menjawab karena saya Baik, terima kasih saudara saksi, dari kami cukup yang mulia. Terima kasih. Ya. Pihak penggugat silakan. Dari kami cukup ya, terima kasih. Sudah ya. Bagaimana dengan saudara tergugat 1? Cukup ya, Bro. Cukup. Baiklah. Penggugat ingin menanggapi keterangan saksi. Akan kami tanggapi di kesimpulan. Kesimpulan ya. Bagaimana dengan saudara? Kau yang mau menanggapinya pada kesimpulan ya, Bro. Saudara? Akan kami tanggapi kesimpulan yang mulia. Kesimpulannya. Untuk sementara kesaksian saudara dianggap cukup. Terima kasih atas keterangan saudara. Silakan mengatur kartu identitasnya. Tergugat 1, silakan menghadirkan saksi berikutnya. Terima kasih yang mulia. Saudari ahli silakan memasuki ruang persidangan. Silakan. Saudara ahli bisa maju ke depan memperlihatkan kartu identitas dan surat tugas Anda. Silakan. Selamat siang, saudara dalam keadaan sehat. Sehat yang mulia. Tolong dikoreksi bila ada yang salah ya, saudara. Di sini nama saudara Profesor Dr. Fajri Usman SMM, umur 55 tahun, lahir di Palopo 20 Agustus 1960, warga negara Indonesia, agama Islam, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 8 Bangkok Jambi. Benar yang mulia. Pekerjaan saudara. Saya sebagai dosen dan peneliti yang mulia. Sebelum memberikan pendapat, saudara bersedia diambil sumpah. Sedia yang mulia. Silahkan maju ke depan. Saudara, silahkan ikuti apa yang saya ucapkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli dalam persidangan ini sebagai ahli dalam persidangan ini akan memberikan pendapat yang sebenarnya akan memberikan pendapat yang sebenarnya sesuai dengan keahlian dan ilmu pengetahuan yang saya miliki sesuai dengan keahlian dan ilmu pengetahuan yang saya miliki dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan. Baik, saya ingatkan kembali ya, saudara ahli, saudara sudah disumpah, jadi saudara wajib memberikan pendapat sesuai dengan keahlian dan ilmu pengetahuan yang saudara kuasai. Saudara paham? Paham yang mulia. Penggugat satu, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Baik, Prof. Bisakah Prof jelaskan apakah hubungan antara perjanjian kerjasama dengan perikatan? Baik. Perikatan itu lahir karena dua hal ya, yaitu karena adanya persetujuan maupun karena undang-undang. Perjanjian merupakan hal terpenting akan lahirnya sebuah perikatan karena sebagian besar perikatan lahir karena adanya sebuah persetujuan. Baik, Prof. Bagaimanakah seorang itu dapat dikatakan lalai atas surat isi perjanjian kerjasama? Ada tiga hal ya. Yang pertama, tidak memenuhi prestasi sama sekali. Dalam hal ini, apabila debitur tidak memenuhi prestasinya, maka dia dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali. Nah, yang kedua, dia memenuhi prestasi namun tidak tepat waktu. Dalam hal ini, apabila debitur dalam pemenuhannya masih bisa diperbaiki, maka dia dikatakan memenuhi prestasi namun tidak tepat waktu. Nah, yang ketiga, dia memenuhi prestasi namun keliru atau tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Dalam hal ini, apabila debitur dalam pemenuhannya sudah tidak dapat lagi diperbaiki, maka dia juga dapat dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali. Baik, Prof. Bagaimana kedudukan surat perjanjian kerjasama antara pemerintah dan perusahaan swasta? Apakah ada hal khusus yang diatur sebelum membuat perjanjian kerjasama tersebut? Kedudukan sebuah surat perjanjian itu merupakan suatu alat bukti yang sempurna ya, baik secara aspek lahiriah, formil maupun materialnya. Adapun juga hal khusus yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007, Junto Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang tata cara pembuatan kerjasama antara pihak pemerintah dengan pihak swasta. Adapun hal-hal khusus tersebut yaitu mengenai subjek kerjasama, objek kerjasama, ruang lingkup kerjasama, hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu kerjasama, pengakhiran kerjasama, keadaan memaksa dan penyelesaian perselisihan. Cukup dari kami Yang Mulia, terima kasih. Pihak penggugat, silakan mengajukan pertanyaan. Dari kami tidak ada yang mulia. Terima kasih. Yang mana dengan saudara tergugat dua? Ada Yang Mulia? Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Saudara ahli, Ya. menurut keahlian saudara, apakah ada pembelaan kepada salah satu pihak yang dituduh lalai dalam sebuah perjanjian kerjasama? Ada tiga hal yang dapat dijadikan pembelaan. Yang pertama, adanya pihak yang lalai. Yang kedua, adanya keadaan memaksa. Yang ketiga, apabila dia telah melepaskan haknya dari perjanjian itu. Bolehkah perbuatan melawan hukum dan prestasi itu digabungkan sekaligus dalam suatu gugatan? Tidak dibenarkan yang mencampur adukan antara prestasi dengan PMH dalam suatu gugatan atau mendalilkan peristiwa prestasi padahal fakta hukumnya itu adalah PMH, begitu juga sebaliknya. Dalam putusan Mahkamah Agung nomor 1875 KG/PDT/1984 yang tertanggal 24 April 1986 yang menjelaskan bahwa penggabungan antara prestasi dengan PMH itu dapat melanggar tata tertib beracara dengan alasan keduanya harus diselesaikan dengan cara tersendiri. Kalau begitu, bisakah saudara ahli jelaskan perbedaan antara perbuatan melawan hukum dan prestasi jika ditinjau dari menggugat? Untuk hal menggugat, untuk prestasi kita bisa mengajukan gugatan jika diawali dengan somasi ya. Sedangkan untuk PMH, kita langsung bisa mengajukan gugatan pada saat telah terjadi PMH. Dari kami cukup Yang Mulia. Terima kasih. Ya. Pihak penggugat ingin menanggapi keterangan ahli. Akan kami tanggapi di kesimpulan. Gimana dengan saudara? Kami akan menanggapinya pada kesimpulan. Tergugat dua, Akan kami tanggapi di kesimpulan Yang Mulia. sementara kesaksian saudara dianggap cukup ya. Terima kasih atas keterangan saudara. Silakan mengambil identitas dan surat kuasanya. Tergugat satu, sudah cukup ya saksinya? Sudah cukup Yang Mulia. Bagaimana dengan saudara tergugat dua? Sudah siap alat bukti dan saksinya? Sudah siap ya, Mulia? Sudah siap. Jadi alat bukti apa yang ingin Anda ajukan? Kami akan mengajukan beberapa alat bukti surat dan saksi yang mulia. Saksi ya. Silakan alat buktinya dibawa ke depan. Para pihak.
Mengenai saksi, berapa orang saksi yang ingin dihadirkan? Kami akan menghadirkan 1 orang saksi yang mulia. 1 orang saksi. Silakan dihadirkan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi silakan memasuki ruang persidangan. Saudara saksi bisa maju ke depan memperlihatkan kartu identitas saudara. Selamat siang, saudara siap ya memberikan keterangan dalam persidangan ini? Siap yang mulia. Saya bacakan identitasnya. Nama saudara Sri Devi SHMH, umur 46 tahun, lahir di Yogyakarta 28 Februari 1970, agama Islam, warga negara Indonesia dan beralamat di Jalan Gajah Mada nomor 21, Malang Jambi. Benar? Benar yang mulia. Pekerjaan saudara? Saya sebagai Kepala Seksi Perlindungan Hutan. Apakah saudara kenal dengan tergugat 2? Ya yang mulia, saya kenal dengan terduga 2. Beliau adalah bupati di Kabupaten Merangi. Apakah saudara memiliki hubungan kerja atau keluarga dengan pihak tergugat 2? Tidak yang mulia. Sebelum memberikan keterangan, apakah saudara bersedia untuk diambil sumpahnya? Sedia yang mulia. Silakan maju ke depan. Diliputi apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai saksi dalam persidangan ini. Sebagai saksi dalam persidangan ini. Akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Saudara saksi, saudara telah disumpah, maka saudara wajib memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan ini. Saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Yang kedua silakan. Terima kasih yang mulia. Selamat siang saudara saksi. Selamat siang. Baik, saudara kan adalah pengawas ya di usaha yang dimiliki oleh tergugat 1. Bagaimana pengawasan saudara selama ini? Sejak usaha tergugat 1 mulai beroperasi, kami telah melakukan pengawasan dan pelaporan 2 kali dalam sebulan secara rutin. Melakukan pembinaan, pengendalian, perizinan, rekomendasi untuk membuka lahan, dan melakukan evaluasi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Serta kami juga memantau segala penanggung jawab usaha yang berkaitan dengan hutan dan lahan menggunakan teknologi Global Forest Watchfire. Teknologi Global Forest Watchfire. Bisa saudara jelaskan apa itu teknologi Global Forest Watchfire? Jadi, teknologi Global Forest Watchfire adalah sebuah alat yang memberikan kita informasi lengkap dan lengkap mengenai titik api, di mana kita dapat menentukan batas wilayah yang terkena kebakaran dan mendeteksi bekas kebakaran sehingga dapat menentukan siapa yang akan bertanggung jawab. Akan dilanjutkan oleh rekan saya ya? Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, silakan Anda presentasikan hasil pengawasan Anda. Baik majelis, kebetulan rekannya sudah ada di panitia. Bisa kita lihat di layar. Pada gambar pertama, terdapat titik api yang bermula di lahan PT Tujuan Palm. Dan pada gambar yang kedua, tampilan menggunakan Veils color yang menunjukkan titik api menyebar luas sampai ke tanah wilayah masyarakat. Dan pada gambar yang ketiga, dapat dilihat bekas kebakaran yang terdeteksi melalui digital global seperti ini. Jadi yang mulia, berdasarkan dengan keterangan saksi dapat disimpulkan bahwa titik awal kebakaran lahan tersebut berasal dari lahan PT Tujuan Palm. Karena yang mulia, berdasarkan dengan Permen Hub nomor 12 tahun 2009 tentang pengendalian kebakaran hutan menegaskan bahwa setiap penanggung jawab usaha bertanggung jawab atas kebakaran hutan, baik disebabkan oleh kelalaian, sengaja atau tidak sengaja dibakar, bahkan akhir bencana sekalipun yang mulia. Mohon maaf yang mulia, kami keberatan dengan apa yang dikatakan oleh kuasa hukum tergugat 2. Mereka terlalu cepat menyimpulkan sesuatu yang hanya dapat dilihat dengan teknologi yang belum tentu kebenarannya. Keberatan diterima. Jadi saudara tergugat 2 jangan mengambil kesimpulan sendiri ya. Masih memiliki pertanyaan? Masih yang mulia. Silakan dilanjutkan. Saudara saksi saya lanjut ya. Jadi dalam pengawasan Anda selama ini, apakah terdapat laporan bahwa tergugat 1 ini ingin membuka lahan pada tanggal 14 Februari 2015 dengan cara membakar? Iya, tapi dalam hasil evaluasi laporan yang kami terima, tergugat 1 memang ingin membuka lahan pada tanggal tersebut, namun bukan dengan cara membakar. Jadi bukan dengan cara membakar ya. Dari kami cukup yang mulia, terima kasih. Selanjutnya pihak penggugat. Silakan mengajukan pertanyaan. Dari kami tidak ada yang mulia. Terima kasih. Tidak ada ya. Bagaimana dengan saudara tergugat 1? Ada ya? Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, tadi saya dengar Anda menyebutkan adanya teknologi Global Forest Watchfire. Benar. Baik, apakah teknologi tersebut itu betul-betul akurat dalam menentukan titik api? Begini,
Digital Globe telah mengarahkan 5 satelit mereka untuk menyediakan citra titik api yang hampir seketika pada resolusi 50 cm yang cukup tajam untuk melihat setiap pohon yang ada di lapangan. Baik, apakah setiap orang yang ingin membuka lahan itu harus memiliki izin dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan? Iya ya, jelas. Apakah pada saat kebakaran lahan tersebut itu pemerintah langsung melakukan pencegahan? Jelas kami telah melakukan sebuah upaya penanganan, yakni dengan mengerahkan 1 personil pemadam kebakaran yang berjumlah 15 orang, serta kami juga menggunakan beberapa jenis peralatan lainnya. Tetapi yang saya herankan di sini pada saat kebakaran lahan tersebut itu langsung meluas hingga ke lahan masyarakat adat. Karena berdasarkan hasil evaluasi yang kami terima, tergugat 1 tidak memenuhi standar operasional prosedur untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan. Bisa saya lanjutkan ya? Silakan. Saudara saksi, jika klien kami tidak memenuhi standar operasional prosedur, mengapa saudara masih tetap memberikan perizinan? Karena dalam hasil evaluasi yang kami terima, tergugat 1 menyatakan bahwa ia ingin membuka lahan dengan cara pembabatan, bukan dengan pembakaran lahan. Dari kami tadi. Pihak penggugat ingin menanggapi keterangan saksi. Akan kami tanggapi kesimpulan. Kesimpulannya, bagaimana dengan saudara tergugat 1? Kami akan menanggapinya pada kesimpulannya. Kesimpulan juga. Bagaimana dengan tergugat 2? Kami pun begitu yang mulia. Untuk sementara kesaksian saudara dianggap cukup. Terima kasih atas keterangan saudara. Silahkan mengambil kartu identitas saudara dan menjalankan proses saudara. Tergugat 2, sudah cukup ya saksinya? Sudah cukup ya, Mulia? Baiklah, karena para pihak telah memberikan alat bukti dan menghadirkan saksinya masing-masing, maka agenda sidang kita pada hari ini cukup dan akan kita lanjutkan pada tanggal 6 Juni 2016 dengan agenda pembacaan kesimpulan dari para pihak ya. Dengan ini sidang ditunda. Majelis Hakim mendengarkan ruang persidangan, hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim memasuki ruang persidangan, hadirin dimohon berdiri. Silakan dulu. Sidang lanjutan perkara perdata Pengadilan Negeri Morablian dengan nomor register perkara 231-PDT-CA-3/2016-PNMB. Dengan ini menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang kita hari ini adalah pembacaan kesimpulan dari para pihak. Pihak penggugat sudah siap kesimpulannya? Sudah siap ya? Sudah siap ya. Bagaimana dengan tergugat 1? Sudah siap? Siap. Tergugat 2? Sudah siap yang mulia. Siap ya. Jadi silakan kepada para kuasa hukum untuk membawa kesimpulannya masing-masing ke depan. Jadi pihak penggugat sudah siap membacakan kesimpulannya atau dianggap telah dibacakan? Dengan telah dibacakan ya? Bagaimana dengan saudara tergugat 1? Dianggap telah dibacakan. Telah dibacakan. Saudara tergugat 2? Dianggap telah dibacakan yang mulia. Jadi karena para pihak telah memberikan kesimpulannya masing-masing, maka sidang akan kita lanjutkan pada tanggal 13 Juni 2016 dengan agenda pembacaan putusan akhir oleh majelis hakim. Dengan ini sidang ditunda. Majelis Hakim mendengarkan ruang persidangan, hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim memasuki ruang persidangan, hadirin dimohon berdiri. Silakan dulu. Sidang lanjutan perkara perdata Pengadilan Negeri Morablian dengan nomor register perkara 231-PDT-CA-3/2016-PNMB. Dengan ini menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang kita hari ini adalah pembacaan putusan akhir oleh majelis hakim. Jadi para pihak diharapkan untuk mendengarkan dengan seksama ya putusan akhir yang akan kami bacakan. Putusan nomor 231-PDT-CA-3/2016-PNMB. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.
Pengadilan Negeri Moroblian yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan akhir sebagai berikut dalam perkara antara Sutrisna Muktedi sebagai penggugat dianggap telah dibacakan melawan PT Tujunan Palem. Dalam hal ini diwakili oleh Safitri Lutfianita SEMM sebagai tergugat 1 dianggap telah dibacakan. Pemerintah Kabupaten Merangin dalam hal ini diwakili oleh Haji Al-Haris SHOS MH sebagai tergugat 2 dianggap telah dibacakan. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Moroblian tanggal 23 Maret 2016 dianggap telah dibacakan. 2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 28 Maret 2016 tentang penentuan hari sidang perkara perdata yang bersangkutan. 3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 28 Maret 2016 tentang penunjukan hakim mediator. 4. Laporan hakim mediator tanggal 6 April 2016 yang menyatakan bahwa mediasi tersebut gagal. Setelah mendengar para pihak, setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi. Tentang duduknya perkara dianggap telah dibacakan. Dalam pokok perkara, nimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut di atas dianggap telah dibacakan. Nimbang bahwa setelah majelis hakim mempelajari gugatan penggugat secara cermat, ternyata yang menjadi permasalahan dalam gugatan ini adalah masalah perbuatan melawan hukum yang menurut penggugat dilakukan oleh tergugat 1 dianggap telah dibacakan. Nimbang bahwa dari permasalahan tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan ganti rugi dan pemulihan lahan akibat tercemar dan rusuknya lingkungan hidup terus hari dianggap telah dibacakan. Nimbang bahwa untuk menguatkan kebenaran dari gugatannya, penggugat telah memberikan 8 buah alat bukti dan menghadirkan 1 orang saksi fakta serta 2 orang ahli. Kemudian tergugat 1 telah mengajukan 9 bukti dan menghadirkan 1 orang saksi fakta dan 1 orang ahli, dan tergugat 2 telah memberikan 8 buah alat bukti dan menghadirkan 1 orang saksi fakta. Nimbang bahwa dari permasalahan tersebut, maka yang harus dibuktikan penggugat adalah dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan poin tersebut sebagai berikut. 1. Apakah benar tugas 1 telah memperoleh izin usaha pengelolaan dan kementerian terkait dan pemerintah setempat? Menimbang bahwa dalam jawabannya tugas 1 secara tegas mengakui bahwa tugas 1 telah melakukan memperoleh izin usaha perkebunan kelapa sawit oleh Menteri Kehutanan dianggap telah dibacakan. 2. Apakah benar tugas 1 telah melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar? Menimbang bahwa benar tugas 1 telah melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar yang terbukti secara nyata melalui foto-foto kebakaran yang dibuktikan oleh penggugat dalam pembuktian bukti surat. Maka sesuai ketentuan tersebut di atas, tergugat harus membayar ganti rugi. 3. Apakah benar akibat pembakaran lahan tersebut telah menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup? Menimbang bahwa benar pembukaan lahan dengan cara membakar tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dengan berdasarkan keterangan ahli hukum lingkungan hidup yang didatangkan oleh pihak penggugat dianggap telah dibacakan. Dengan demikian, dalil penggugat yang mendalilkan pembukaan lahan dengan cara membakar telah terbukti. Pencemaran dan kerusakan lingkungan dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pula dalil-dalil bantahan tergugat 1. Apakah dari dalil bantahan tersebut tergugat dapat melumpuhkan kebenaran dalil penggugat dianggap telah dibacakan. Mengadili dalam provisi 1. Memerintahkan tergugat 1 untuk melakukan pemulihan fungsi lahan perkebunan dan peternakan milik masyarakat adat yang terkena dampak akibat kebakaran lahan. Dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat untuk sebahagian. Dalam pokok perkara 1. Menerima gugatan penggugat sebahagian. 2. Menyatakan tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum. 3. Menyatakan tergugat 2 tidak bersalah. 4. Menyatakan tergugat 1 untuk melakukan pemulihan hak korban gangguan pernafasan akibat kebakaran hutan. 5. Menyatakan tergugat 1 untuk membayar ganti kerugian akibat terkendalanya aktivitas masyarakat. 7. Menolak gugatan penggugat selebihnya. Demikian yang diputus dalam rapat pemusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Moroblian. Jambi 22 April 2016, Hakim Ketua Majelis Abdul Qadir SMH, Hakim Anggota Ahmad Ibrahim SMH, dan Adi Fadila SMH. Pihak penggugat menerima putusan ini. Kami pikir-pikir dulu ya. Bagaimana dengan tergugat 1? Kami pikir dulu ya. Pikir dulu ya. Tergugat 2? Baik, kami menerima putusan ini yang mulia. Baiklah, pada para pihak memberikan waktu selama 14 hari untuk berpikir sejak putusan akhir ini dibacakan. Terima kasih atas perhatian para pihak. Dengan ini saya nyatakan sidang ditutup. Majelis hakim
persidangan. Hadirin dimohon berdiri.